Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis konten IPS kami pada buku tematik 8 kelas 2 SD yang berjudul Keselamatan di Rumah dan Perjalanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainurul Nurrohmah. Ada rekan saya yang bernama Amalia Dwi Pertiwi, Siti Rohmah, dan Farina Handayani. Di sini kami akan menganalisis konten IPS pada buku tematik 8. Adapun pada buku tema ini terdapat 4 subtema. Setiap subtema kami analisis konten IPS-nya berdasarkan 4 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik, dan yang keempat ada nilai karakter dan sosial. Analisis konten IPS yang pertama ada pada subtema 1 yang berjudul Aturan Keselamatan di Rumah. Pada subtema ini terdapat halaman 1-52. Adapun pada halaman pertama terdapat konten IPS. Yang pertama, aspek kognitifnya itu adalah patuh pada aturan. Afektifnya mematuhi aturan, psikomotoriknya berjalan mematuhi peraturan lalu lintas saat menyeberang. Adapun karakter dan nilai sosialnya yaitu Udin anak yang patuh. Patuh terhadap peraturan berarti perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, memiliki sikap menerima, serta ikhlas melaksanakan peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan. Patuh kepada aturan dilakukan dalam kegiatan apapun, karena akan sangat bermanfaat. Pada halaman selanjutnya, halaman 2, terdapat aspek kognitif manfaat aturan, afektifnya memiliki sikap hati-hati, psikomotoriknya melakukan setiap kegiatan dengan penuh aturan, contohnya membantu ayah dan ibu. Adapun karakter dan nilai sosialnya yaitu memiliki sikap hati-hati. Siswa diajarkan untuk selalu bersikap hati-hati dalam menjalani kegiatan apapun. Selanjutnya, pada halaman 3, terdapat aspek kognitif yaitu mengatur jadwal. Afektifnya, Udin anak yang taat, psikomotoriknya berangkat sekolah sesuai dengan jadwal. Adapun karakter dan nilai sosialnya yaitu pamit sebelum berangkat sekolah. Siswa diajarkan untuk sopan santun terhadap orang tua. Salah satu contohnya meminta izin pamit kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Selanjutnya, pada halaman 5, aspek kognitifnya berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Afektifnya mencuci tangan sebelum makan. Psikomotoriknya mengambil makan dan minum dengan tertib. Karakter dan nilai sosialnya yaitu tidak berbicara ketika makan. Siswa diajarkan tata krama dan juga aturan, seperti halnya berdoa sebelum makan dan tidak berbicara ketika makan. Selanjutnya pada halaman 6 terdapat karakter dan nilai sosial, yaitu berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sebagai umat beragama, siswa harus berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing, karena berdoa juga termasuk ke dalam jenis ibadah. Selanjutnya pada halaman 8 ini terdapat karakter dan nilai sosial, yaitu berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan, siswa harus bersyukur dengan cara berdoa dan terus meminta doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada halaman 11 terdapat aspek kognitif yaitu membersihkan lingkungan. Afektifnya menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Psikomotoriknya membersihkan batu dan kerikil yang berserakan. Adapun karakter dan nilai sosialnya yaitu bekerja sama membersihkan halaman rumah. Siswa belajar untuk mencintai lingkungan sekitar, misalnya membersihkan kebersihan halaman rumah secara bersama-sama. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu ada halaman 12, yaitu aspek kognitifnya mengetahui gerakan dengan menirukan gaya binatang. Afektifnya semakin seru jika dilakukan banyak orang. Psikomotoriknya menirukan gerakan binatang, berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Karakter dan nilai sosialnya yaitu bermain dilakukan secara berkelompok. Siswa harus memiliki rasa persaudaraan dengan bermain bersama-sama, meskipun memiliki perbedaan, hal itu juga guna melatih kekompakan dalam satu kelompok. Selanjutnya pada halaman 14 ini terdapat karakter dan nilai sosial, yaitu selalu hidup rukun. Hidup rukun yaitu dengan saling menghormati satu sama lain, saling menyayangi di antara sesama manusia. Hidup rukun antar masyarakat akan membuat hubungan sesama manusia menjadi lebih baik. Cerminan dari hidup rukun sendiri itu yaitu saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan, serta menjauhi pertikaian. Selanjutnya pada halaman 15 ini terdapat
Juga karakter dan nilai sosial, yaitu selalu kompak walau memiliki perbedaan. Siswa harus memiliki rasa persaudaraan dengan bermain bersama-sama meskipun memiliki perbedaan. Selanjutnya pada halaman 20 ini, mematuhi aspek kognitifnya itu mematuhi perintah orang tua. Afektifnya berhati-hati, psikomotoriknya bersedia membenarkan jam dinding. Adapun karakter dan nilai sosialnya yaitu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Siswa diajarkan untuk selalu bersikap hati-hati dalam menjalani kegiatan apapun. Selanjutnya pada halaman 27, aspek kognitifnya yaitu berkumpul bersama keluarga. Afektifnya bermain dengan gembira, psikomotoriknya memastikan benda-benda yang di sekitar dan bersikap hati-hati. Adapun karakter dan nilai sosialnya yaitu perhatian orang tua pada anaknya. Dengan orang tua memperhatikan kegiatan sehari-hari anaknya, maka anak itu akan merasa disayangi dan dicintai. Pada anak juga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya pada halaman 28 ini terdapat karakter dan nilai sosial, yaitu bersikap hati-hati. Siswa diajarkan untuk selalu bersikap hati-hati dalam menjalani kegiatan apapun. Selanjutnya ada halaman 34 terdapat konten IPS, yaitu karakter dan nilai sosial. Orang tua membimbing anaknya. Bimbingan orang tua kepada anaknya memang menjadi salah satu hal yang penting. Dengan melakukan bimbingan kepada anak, orang tua dapat mengubah karakter anak dengan baik, sehingga anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Membimbing anak juga bertujuan untuk meningkatkan kepribadian anak menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya pada halaman 35 terdapat aspek kognitif yaitu membersihkan halaman. Afektifnya menjaga keselamatan diri, psikomotoriknya mereka bermain gerakan dasar memutar. Adapun karakter dan nilai sosialnya yaitu bekerja sama membersihkan halaman rumah. Siswa belajar untuk mencintai lingkungan sekitar, misalnya membersihkan kebersihan halaman rumah. Selanjutnya itu pada halaman 36 terdapat karakter dan nilai sosial, yaitu mempelajari kalimat tanya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Siswa belajar kalimat tanya, selain bertujuan untuk bertanya, kalimat tanya juga memiliki tujuan untuk memohon, meminta, menyuruh, mengajak, merayu, menyindir, meyakinkan, menyetujui, atau menyanggah. Hal itu akan memudahkan siswa dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya pada halaman 37 juga terdapat karakter dan nilai sosial, yaitu berdiskusi dengan teman walaupun memiliki perbedaan. Siswa belajar berdiskusi dengan teman melalui kegiatan sehari-hari. Selanjutnya pada halaman 41 ini terdapat konten IPS, yaitu aspek kognitifnya hidup rukun walaupun berbeda suku bangsa. Afektifnya sikap persatuan dalam keberagaman. Psikomotoriknya bermain kucing jongkok, karakter dan nilai sosialnya yaitu hidup rukun. Selanjutnya pada halaman 42 yaitu terdapat juga konten IPS, aspek kognitifnya yaitu berdiskusi dan berkata jujur. Afektifnya berkata jujur, psikomotoriknya bermain kucing jongkok. Adapun karakter dan nilai sosialnya yaitu berdiskusi dengan teman dan berkata jujur. Seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai dengan tindakan yang seharusnya. Siswa belajar untuk berbicara jujur sejak kecil agar terbiasa berkata jujur dalam kehidupannya. Selanjutnya pada halaman 43 terdapat karakter dan nilai sosial, yaitu orang tua membimbing anak tentang penggunaan kalimat tanya. Orang tua membimbing anak dalam menggunakan kalimat tanya guna memudahkan siswa dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan bersosialisasi dengan baik. Selanjutnya pada halaman 44 terdapat aspek kognitif yaitu sebelum makan dan minum dilakukan berdoa terlebih dahulu. Afektifnya mengucapkan terima kasih, psikomotoriknya menjamu teman-temannya dengan menyediakan berbagai makanan. Karakter dan nilai sosialnya yaitu mengundang semua teman-teman. Hal ini mengajarkan siswa tidak memandang sebuah perbedaan dengan mengundang semua teman-temannya tanpa membedakan satu sama lain. Selanjutnya pada halaman 47 ini terdapat konten IPS. Aspek kognitifnya itu yaitu berdoa merupakan ibadah dan hidup rukun terhadap sesama. Afektifnya beribadah, psikomotoriknya bermain bersama dengan rukun. Ada karakter dan nilai sosial juga pada halaman ini, yaitu tidak saling memaksakan kehendak. Siswa belajar untuk bersikap toleransi, saling menghargai, dan tidak memaksakan kehendak.
Selanjutnya pada halaman 48 terdapat juga konten IPS, yaitu aspek kognitifnya saling menghormati saat beribadah. Afektifnya melakukan sholat dengan khusyuk, psikomotoriknya melakukan ibadah sholat, karakter dan nilai sosialnya yaitu menghormati temanmu yang sedang beribadah sholat. Siswa belajar untuk bersikap toleransi antar umat beragama, terutama dalam hal ibadah. Siswa harus bisa menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya pada halaman 49, aspek kognitifnya itu berhati-hati, afektifnya Udin merasa senang, psikomotoriknya memotong kuenya, karakter dan nilai sosialnya yaitu berhati-hati dalam melaksanakan segala sesuatu. Siswa diajarkan untuk selalu bersikap hati-hati dalam menjalani kegiatan apapun. Selanjutnya pada subtema 1 ini terdapat pada halaman 52 atau halaman terakhir. Pada halaman ini terdapat karakter dan nilai sosial, yaitu orang tua membimbing anaknya belajar tentang waktu. Bimbingan orang tua kepada anaknya memang menjadi salah satu hal yang terpenting. Dengan melakukan bimbingan tentang waktu, anak akan bisa memahami waktu, anak akan paham bagaimana menggunakan waktu dengan tepat. Misalnya anak mengetahui jika waktu pukul 12 siang itu waktunya untuk menunjukkan beribadah sholat zuhur. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada subtema 2. Selanjutnya ada subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pada halaman 53 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami contoh-contoh bentuk menjaga keselamatan diri, keluarga, dan benda-benda yang ada di rumah. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap hal yang membutuhkan perlindungan di rumah. Psikomotoriknya, siswa dapat menunjukkan sikap melindungi diri, keluarga, dan benda-benda di rumah. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat menunjukkan sikap peduli kepada keluarga. Selanjutnya, pada halaman 54 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami jenis-jenis dokumen keluarga dan sangat penting untuk merawat dokumen keluarga. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap merawat dokumen keluarga dan membantu saudaranya untuk bersih-bersih. Psikomotoriknya, siswa dapat menunjukkan sikap untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap saudaranya. Kemudian pada halaman 59-61 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami cara kerja jarum jam dan memahami waktu. Psikomotoriknya, siswa dapat menghitung waktu. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi antara siswa dan orang tua dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya pada halaman 62 terdapat kognitifnya, mengamati sebuah foto atau gambar. Nilai dan karakter sosialnya, kerja bakti di rumah bersama teman-teman. Kemudian pada halaman 63, kognitifnya, siswa dapat memahami huruf kapital. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan rasa peduli terhadap anggota keluarga. Psikomotoriknya, siswa dapat mendeskripsikan nama anggota keluarganya. Nilai dan karakter sosialnya, siswa menunjukkan sikap peduli terhadap nama-nama anggota keluarganya. Selanjutnya, pada halaman 64 terdapat kognitifnya, siswa dapat mengamati sebuah teks wujud persatuan dalam keberagaman. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan rasa peduli terhadap teman sebagai wujud persatuan. Psikomotoriknya, siswa dapat menunjukkan sikap membantu teman sebagai wujud persatuan. Sementara nilai dan karakter sosialnya, siswa memahami bahwa sikap membantu teman adalah wujud persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya pada halaman 65, kognitifnya, siswa dapat mengamati suatu percakapan. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan rasa hormat dalam menceritakan pengalaman dengan bahasa yang santun. Psikomotoriknya, siswa dapat mendeskripsikan pengalamannya. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi saling membantu dalam suatu percakapan tersebut, dan siswa mendeskripsikan pengalamannya melakukan kerja bakti bersama teman. Selanjutnya pada halaman 66-68 terdapat kognitifnya, siswa dapat mengamati cara kerja dalam suatu permainan. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan rasa bersemangat dalam bermain. Psikomotoriknya, siswa dapat melakukan suatu permainan. Dan nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi antara siswa ketika bermain bersama teman. Selanjutnya pada halaman 69, kognitifnya, siswa dapat memahami suatu teks percakapan. Afektifnya, siswa dapat peduli bahwa merawat benda di rumah merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Psikomotoriknya, siswa dapat membacakan suatu teks percakapan. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat bekerja sama dalam merawat benda-benda di rumah.
Selanjutnya, pada halaman 72-73 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami suatu gerakan tarian. Afektifnya, siswa dapat bermain alat musik dan menari bersama teman. Psikomotoriknya, siswa dapat mempraktekkan suatu gerakan tarian. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi antara siswa ketika bermain alat musik dan menari bersama. Selanjutnya, pada halaman 74-77 terdapat kognitifnya, siswa dapat menghitung waktu. Afektifnya, siswa dapat menghitung lama suatu kegiatan. Psikomotoriknya, siswa dapat mengidentifikasi berapa lama suatu kegiatan. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi antara siswa dan orang tua untuk mengerjakan soal. Selanjutnya, pada halaman 78-79 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami isi percakapan. Psikomotoriknya, siswa dapat menyimpulkan suatu percakapan. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi sosial antara anak-anak dan pelatih tari. Selanjutnya, pada halaman 79-81 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami pola lantai dan gerakan tari. Psikomotoriknya, siswa dapat mempraktekkan suatu gerakan tari. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi sosial dalam melakukan latihan tari. Selanjutnya, pada halaman 81-82 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami keselamatan dalam latihan tari. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap berhati-hati ketika berlatih tari. Psikomotoriknya, siswa dapat melakukan cara-cara untuk berlatih tari dengan aman. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi ketika berlatih tari bersama-sama. Selanjutnya, pada halaman 82-87 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami mengenai waktu dan cara kerja jam. Psikomotoriknya, siswa dapat menuliskan kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik dan menganalisis waktu suatu kegiatan. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi sosial antara siswa dan orang tua ketika mengerjakan tugas. Selanjutnya, pada halaman 88 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami suatu percakapan. Psikomotoriknya, siswa dapat menunjukkan sikap meminta izin kepada orang tua sebelum bermain. Nilai dan karakter sosialnya, meminta izin orang tua sebelum bermain dan ada interaksi sosial ketika meminta izin. Selanjutnya, pada halaman 89 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami percakapan dan kalimat tanya. Afektifnya, siswa dapat membaca kalimat tanya. Psikomotoriknya, siswa dapat mengidentifikasi suatu percakapan. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat memahami kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, pada halaman 89-90 terdapat kognitifnya, siswa dapat mengamati gambar. Afektifnya, siswa dapat membuat kalimat pertanyaan dari suatu gambar. Psikomotoriknya, siswa dapat membacakan kalimat pertanyaan yang sudah dibuat. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat memahami kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, pada halaman 91-92 terdapat kognitifnya, siswa dapat mengamati gambar. Afektifnya, siswa dapat memahami cara melempar bola. Psikomotoriknya, siswa dapat bermain melempar bola. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi dengan teman ketika bermain melempar bola. Selanjutnya, pada halaman 93, kognitifnya, siswa dapat memahami suatu permainan. Afektifnya, siswa dapat membaca suatu cerita. Psikomotoriknya, siswa dapat melakukan suatu permainan melempar bola dengan teman. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat memahami perbedaan yang dimiliki masing-masing teman dan bermain bersama teman. Kemudian pada halaman 94, kognitifnya, siswa dapat memahami suatu permainan olahraga yang menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Afektifnya, siswa dapat berdiskusi dengan teman. Psikomotoriknya, siswa dapat memberikan contoh suatu permainan olahraga yang menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman dan mencari gambar kegiatan olahraga tersebut, kemudian menempelkannya di buku. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat memahami suatu permainan olahraga yang menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman dan siswa berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya, pada halaman 95 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami suatu permainan olahraga yang telah dia tuliskan. Afektifnya, siswa dapat mengidentifikasi suatu permainan olahraga yang telah dia tuliskan. Psikomotoriknya, siswa dapat menceritakan gambar yang telah dia cari.
Nilai dan karakter sosialnya ada interaksi sosial antara siswa dan orang tua ketika mengerjakan tugas. Selanjutnya pada halaman 96-97 terdapat kognitifnya, siswa bisa memahami isi suatu percakapan. Afektifnya, siswa dapat memperhatikan keselamatan diri ketika bermain. Psikomotoriknya, siswa dapat mengamati suatu percakapan. Dan nilai dan karakter sosialnya ada interaksi sosial ketika bermain sepeda bersama teman-teman dan pemahaman untuk berhati-hati ketika sedang bermain. Selanjutnya, pada halaman 97-98 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami kalimat tanya dan memahami tanda kalimat tanya. Afektifnya, siswa dapat memberikan contoh kalimat tanya dari kata-kata yang diberikan. Psikomotoriknya, siswa dapat menuliskan contoh kalimat tanya. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat memahami dan membuat kalimat tanya yang digunakan untuk bertanya kepada orang lain. Selanjutnya, pada halaman 99, kognitifnya, siswa dapat memahami isi cuplikan cerita. Afektifnya, siswa dapat mencontohkan sikap menerima setiap perbedaan yang dimiliki teman-temannya. Psikomotoriknya, siswa dapat mencontohkan sikap bermain bersama teman dengan rukun. Nilai dan karakter sosialnya, ada interaksi ketika bermain bersama teman, dan siswa dapat memahami bahwa walaupun setiap teman mempunyai perbedaan, tetapi dia tetap harus hidup rukun berdampingan. Selanjutnya, pada halaman 100-103 terdapat kognitifnya, siswa dapat memahami mengenai waktu. Afektifnya, siswa dapat mengamati durasi atau waktu suatu kegiatan. Psikomotoriknya, siswa dapat menjawab pertanyaan mengenai durasi atau waktu suatu kegiatan. Nilai dan karakter sosialnya, siswa dapat memahami mengenai waktu dan ada interaksi sosial antara siswa dan orang tua dalam membimbing siswa untuk menggunakan kalimat tanya yang santun di rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subtema 3, yaitu mengenai aturan keselamatan di perjalanan. Pada halaman 104 sampai dengan 105, di sana terdapat konten IPS yang kognitifnya adalah siswa dapat mengetahui aturan keselamatan di jalan, yaitu dengan tidak boleh mengeluarkan anggota badan pada saat di perjalanan, karena bisa jadi badan kita yang terkena kendaraan lain ataupun terkena pohon, serta siswa dapat menerapkan aturan keselamatan yang sudah disampaikan oleh guru. Lalu pada halaman 106, kognitifnya adalah siswa dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan pada saat perjalanan, yang merupakan salah satu contoh dari mengikuti aturan keselamatan, serta siswa dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan aturan keselamatan yang telah diinformasikan oleh guru. Selanjutnya pada halaman 111 sampai dengan 112, siswa diharapkan dapat hidup dengan rukun dan menerapkan hidup rukun. Pada halaman 114, di sana terdapat konten IPS yang kognitifnya adalah siswa diharapkan dapat berhati-hati ketika melakukan sebuah kegiatan, salah satu contohnya adalah mengupas kulit kerang, serta siswa dapat menerapkan sikap hati-hati dalam segala hal, termasuk pada saat mengupas kulit kerang. Pada halaman 115, siswa diharapkan dapat memahami hidup rukun, serta menerapkan hidup rukun dengan cara bermain bersama. Pada halaman 116 sampai dengan 117, di sana terdapat konten IPS yang mana kontennya adalah siswa diharapkan dapat memahami dan mengikuti aturan perlombaan tali yang telah diberitahukan oleh guru, serta siswa dapat disiplin dan mengikuti peraturan dari setiap permainan dan tidak berbuat curang. Pada halaman 122 sampai dengan 123, di sana terdapat konten IPS yang mana kognitifnya adalah siswa diharapkan dapat memahami aturan keselamatan menggunakan sepeda, serta menerapkan aturan keselamatan bersepeda dalam kehidupan sehari-hari. Pada halaman 130 sampai dengan 132, di sana terdapat konten IPS yang mana kognitifnya adalah siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami aturan menggunakan sepeda motor serta menerapkan aturan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada halaman 140 sampai dengan 141,
Di sana terdapat konten IPS yang mana kognitifnya adalah siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami aturan pada saat menyeberang jalan, serta siswa dapat mematuhi aturan penyeberangan jalan. Lalu pada halaman 144 sampai dengan 146, di sana terdapat konten IPS yang mana kognitifnya adalah siswa diharapkan dapat hidup rukun satu sama lain, sebagai salah satu contoh dari sikap rukun dalam kesatuan. Pada halaman 149 sampai dengan 150, di sana terdapat konten IPS yang mana kognitifnya adalah siswa diharapkan mau memiliki rasa empati dan mau menolong, serta memiliki rasa empati dan mau menolong dengan mengadakan kerja bakti. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang subtema 4, yaitu tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, pada halaman 160 adapun nilai kognitifnya itu belajar meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan jika melakukan perjalanan harus memakai peta agar tidak tersesat. Nah, untuk nilai efektifnya, siswa dapat menunjukkan hidup saling membantu, meminta maaf, dan saling memaafkan. Adapun nilai psikomotoriknya yaitu ketika kera meminta maaf kepada ayam karena merasa bersalah mengajak ayam ke hutan hingga tersesat. Nah, dan ayam pun memaafkan kesalahannya lalu datang ke kepiting yang kemudian menunjukkan arah. Nah, adapun nilai dan karakter sosialnya itu saling memaafkan, saling membantu antar sesama. Dan pada halaman 166 adapun nilai kognitifnya itu menghafal nama-nama hari. Nilai efektifnya, anak dapat menghafal nama hari, bulan, tanggal, dan tahun. Adapun nilai psikomotoriknya, anak bisa menghafal dengan nada agar lebih mudah. Dan nilai dan karakter sosialnya itu belajar menghafal. Lalu pada halaman 169, nilai kognitifnya itu kesadaran dalam menjaga lingkungan. Nilai efektifnya itu siswa dapat menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu nilai psikomotoriknya yaitu penduduk kota Hameling kurang kesadaran dalam menjaga lingkungan, yang akhirnya banyak tikus yang merusak pertanian dan rumah warga. Nah, setelah itu mereka sadar bahwa lingkungan yang baik adalah lingkungan yang bersih. Nah, adapun nilai dan karakter sosialnya yaitu menjaga kebersihan. Nah, adapun dalam halaman 170 yaitu terdapat nilai kognitif menawarkan diri. Nilai efektifnya siswa dapat inisiatif menawarkan dirinya untuk membantu. Nah, nilai psikomotoriknya itu pemuda yang menawarkan diri untuk mengusir tikus di dalam kota. Nah, untuk nilai dan karakter sosialnya yaitu ada inisiatif, saling membantu, dan saling menolong. Adapun pada halaman 172 yaitu terdapat nilai kognitif mengamati gambar yang merupakan kegiatan menjaga lingkungan. Nilai efektifnya, siswa dapat menganalisis materi dengan baik. Nilai psikomotoriknya, Udin meneliti gambar yang tercantum dalam buku. Nilai dan karakter sosialnya, analisis, meneliti, teliti. Nah, untuk selanjutnya ada halaman 173 yaitu terdapat nilai kognitif menceritakan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang mencerminkan sikap hidup saling menjaga lingkungan. Nilai efektifnya, siswa dapat melakukan kegiatan yang dapat menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Adapun nilai psikomotoriknya, siswa bercerita kepada teman-temannya bahwa ia sudah menyapu dan mengepel di rumahnya setiap hari. Nilai dan karakter sosialnya itu hidup bersih, menjaga lingkungan, jangan bermalas-malasan, dan bersikap jorok. Nah, adapun pada halaman 174 yang terdapat nilai kognitif yaitu bersikap toleransi. Nilai efektifnya, siswa dapat bersikap saling menghargai terhadap teman yang berbeda agama, suku, dan bangsa dengan baik dan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya. Adapun nilai psikomotoriknya yaitu siswa dapat saling bekerja bakti dengan teman-temannya,
dan tidak merasa mereka tuh berbeda agama gitu, meskipun beda agama tapi tetap hidup rukun dan akrab karena mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, adapun nilai dan karakter sosialnya itu tidak membeda-bedakan, saling menghargai, saling toleransi, dan saling mengerti satu sama lain. Kemudian pada halaman 175 yaitu terdapat nilai kognitif, belajar menceritakan pengalaman kerja bakti dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, nilai afektifnya itu siswa dapat menceritakan pengalaman kerja baktinya kepada teman-teman di kelas dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Adapun nilai psikomotoriknya, Udin bercerita di depan kelas tentang pengalaman kerja baktinya di rumahnya dengan bahasa yang baik dan sopan. Adapun nilai dan karakter sosialnya itu berbicara sopan dan santun, bercerita pengalaman kerja bakti. Lalu pada halaman 176 yaitu terdapat nilai kognitif, rekreasi bersama keluarga. Nah, nilai afektifnya yaitu siswa dapat berlibur dengan keluarga dan saling menjaga keselamatan diri maupun barang bawaannya. Nah, adapun nilai psikomotoriknya yaitu Udin dan keluarga mengadakan rekreasi, mereka naik kereta dan saling menjaga keselamatan dan memperhatikan keamanan barang bawaannya. Adapun nilai dan karakter sosialnya yaitu menjaga keselamatan diri dan keluarga, saling memperhatikan keamanan satu sama lain. Pada halaman 177 terdapat nilai kognitif yaitu cara menjaga keselamatan di kereta api. Nah, nilai afektifnya siswa dapat membaca tata tertib sebelum berangkat naik kereta api supaya tahu bagaimana cara menjaga keselamatan di dalam kereta api. Nah, adapun nilai psikomotoriknya, Rara selalu menjaga keselamatan ketika berada dalam kereta api karena ia sudah tahu bagaimana caranya dengan membaca tata tertib yang tertera di kereta api. Nah, adapun nilai dan karakter sosialnya yaitu teliti, tetap utamakan keselamatan. Dan pada halaman 178 terdapat nilai kognitif yaitu mengamati jadwal keberangkatan kereta api. Nilai afektifnya, siswa dapat mengetahui bagaimana jadwal pemberangkatan kereta api. Nah, nilai psikomotoriknya, Lili dapat mengetahui aturan penggunaan tanda titik pada jadwal pemberangkatan kereta api. Nilai dan karakter sosialnya, mengetahui jadwal, tidak ketinggalan informasi, meneliti dengan cermat. Nah, adapun terdapat pada halaman 185 yaitu terdapat nilai kognitif, mengunjungi museum. Nilai afektifnya yaitu siswa dapat mengunjungi museum, tempat-tempat bersejarah untuk menambah wawasan. Adapun nilai psikomotoriknya yaitu sekolah Helfitra mengadakan kunjungan ke museum. Adapun nilai dan karakter sosialnya, belajar di luar kelas, mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Dan pada halaman 186 yaitu terdapat nilai kognitif, mengamati apa saja yang ada di museum. Nilai afektifnya, siswa dapat mengamati apa saja yang ada di museum dengan menulis sejarah-sejarahnya. Nilai psikomotoriknya yaitu di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017. Dan adapun nilai karakter sosialnya, belajar mengamati, meneliti dengan cermat. Adapun pada halaman 189 terdapat nilai kognitif yaitu mengamati pengunjung museum pada tahun 2017. Nilai afektifnya, siswa dapat mengamati sesuatu dengan cermat dengan menggunakan kalender. Nah, nilai psikomotoriknya, Adit menentukan total jumlah pengunjung museum di tahun 2017 dan menentukan berapa bulan dalam 1 tahun. Adapun nilai dan karakter sosialnya yaitu mengamati, meneliti, dan mengetahui sesuatu. Adapun halaman 190 terdapat nilai kognitif, berlatih menghitung bulan dan kalender. Nilai afektifnya itu siswa dapat mengetahui hari, tanggal, bulan, dan tahun dengan mengamati kalender. Adapun nilai psikomotoriknya,
yaitu sekarang bulan Maret 2 bulan yang lalu adalah kelahiran Udin. Nah, bulan apakah Udin lahir? Nah, adapun nilai dan karakter sosialnya yaitu mengetahui cara menghitung bulan dan hari. Pada halaman 194 terdapat nilai kognitif yaitu memperhatikan keselamatan ketika sedang di tempat ramai. Nilai afektifnya, siswa dapat saling memperhatikan keselamatan antar teman jika sedang berada di tempat yang ramai. Psikomotoriknya yaitu Udin diajak berbelanja ke pasar oleh ibunya. Nah, Udin itu selalu memperhatikan keselamatan yaitu dengan bergandengan tangan dengan ibunya. Nah, adapun nilai dan karakter sosialnya yaitu peduli keselamatan. Pada halaman 197 terdapat nilai kognitif yaitu saling membantu dan menjaga keselamatan, menjaga kebersihan. Nilai afektifnya, siswa dapat bekerja sama dengan bekerja bakti di sekolah, membersihkan sampah yang berserakan karena dengan bekerja sama semua akan terasa ringan. Nah, ada penilai psikomotoriknya yaitu Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Nah, petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Adapun nilai dan karakter sosialnya yaitu kerjasama, kerja bakti, menjaga kebersihan, saling membantu, peduli lingkungan. Nah, pada halaman 198 terdapat nilai kognitif yaitu menjaga kebersihan, tanggung jawab bersama. Afektifnya, siswa dapat bersama-sama dalam membersihkan kelas atau halaman sekolah. Nah, nilai psikomotoriknya itu siswa mampu membersihkan sampah dalam kesadaran diri sendiri tanpa perintah untuk membuangnya. Nah, adapun nilai dan karakter sosialnya itu kerjasama, inisiatif, hidup sehat dengan lingkungan yang baik. Nah, pada halaman 199 terdapat nilai kognitif yaitu mengamati gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Nilai efektifnya itu siswa dapat mengamati mana yang termasuk sikap menjaga lingkungan, mana yang bukan. Nah, nilai psikomotoriknya, seorang siswa menceritakan salah satu gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Nilai dan karakter sosialnya, belajar bercerita, menjaga lingkungan, mengamati, atau menganalisa. Pada halaman 200 terdapat nilai kognitif yaitu belajar berdiskusi bersama teman tentang sikap persatuan dalam keagamaan. Terdapat nilai afektifnya itu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dan damai meskipun dengan teman yang berbeda agama atau berbeda suku dan bangsa. Nah, nilai psikomotoriknya siswa dapat mengetahui apa sih manfaat hidup rukun yang bersatu dalam keragaman. Nah, nilai dan karakter sosialnya yaitu toleransi, tidak membeda-bedakan, saling menghargai dan saling memahami. Pada halaman 201 terdapat nilai kognitif yaitu berdiskusi dengan mengamati gambar tentang manfaat keberagaman. Nilai efektifnya itu siswa dapat menunjukkan hidup damai dan rukun antara teman dengan saling membantu satu sama lain. Nah, psikomotoriknya yaitu seorang siswa membantu siswa yang sedang membutuhkan atau sedang kesulitan mengangkat tumpukan buku. Nah, nilai dan karakter sosialnya yaitu saling membantu dan saling peduli sesama. Nah, pada halaman 204 yaitu terdapat nilai kognitif saling peduli, empati, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan. Nah, adapun nilai afektifnya itu siswa dapat belajar berbagi dengan menyisihkan sedikit uang jajannya atau memberi pakaian bekas tapi masih layak pakai kepada korban yang terkena bencana alam. Nah, adapun nilai psikomotoriknya yaitu seorang siswa mempunyai baju bekas yang masih bagus, lalu ia akan memberikan baju tersebut kepada tetangganya yang terkena musibah dan memberikan sedikit makanan. Terdapat nilai dan karakter sosial, peduli antar sesama, membantu kepada orang yang sedang membutuhkan. Pada halaman 208 terdapat nilai kognitif yaitu belajar mencocokkan jawaban dan soal tentang tanggal, bulan,
dan tahun. Nilai efektifnya, siswa dapat berlatih mencocokkan jawaban dan soal. Nilai psikomotoriknya, latihan soal yang ada di buku paket. Nilai dan karakter sosialnya, berlatih dan terus belajar. Selanjutnya, pada halaman 209 terdapat nilai kognitif, yaitu bersatu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau gotong royong. Nilai afektifnya, siswa dapat menunjukkan hidup saling membantu dan gotong royong. Nilai psikomotoriknya, Dewi sedang melakukan kerja bakti di tempat tinggalnya dengan masyarakat sekitar. Nah, nilai dan karakter sosialnya, banyak manfaat dalam bergotong royong. Pekerjaan akan lebih mudah selesai. Nah, pada halaman 210 terdapat nilai kognitif, yaitu pentingnya persatuan. Nilai efektifnya, siswa dapat mengetahui akibat jika hidup tidak bersatu. Nilai psikomotoriknya, jika hidup bercerai-berai dan tidak bersatu, maka segala pekerjaan apapun akan terasa berat dan lama selesai. Nah, nilai dan karakter sosialnya itu bersatu, saling tolong-menolong, saling membantu, dan gotong royong. Terakhir, pada halaman 211 yaitu terdapat nilai kognitif, membiasakan hidup bersatu di rumah dan lingkungan. Nilai efektifnya, siswa dapat membiasakan hidup dengan orang yang ada di lingkungan sekitar, tidak individualisme dan berbaur bersama teman. Nah, nilai psikomotoriknya, dengan hidup bersatu akan meningkatkan jiwa sosial yang baik. Nilai dan karakter sosialnya, karakter sosial tumbuh pada anak dan akan meningkat terus-menerus. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.